Halo. Ya, iya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hujan dulu. Kenapa lagi? Jadi hari ini saya terlambat lagi dok, dan saya gara-gara oleh teman saya. Oh, kamu diejek kena kelas lagi. Siap. Nah, ini juga kalau di posisimu akan kesal. Manusia itu tidak ada yang sempurna, semua bikin kesalahan. Jadi kalau sudah diejek tadi sama teman-teman, responmu bagaimana? Nah, pastinya kesal dok, jadi saya ejek balik. Balik. Oh iya, kamu telat lagi hari ini pasti ada alasannya. Kenapa ya? Siap. Tadi malam telepon sama orang tua di kampung. Oh ya, ini ngerti. Karena kan kamu jauh dari orang tua, pasti kangen. Tapi kalau tidak disiplin waktu kayak begini, kira-kira baik tidak untuk dirimu? Siap, tidak baik dok. Kalau tadi pagi saya terburu-buru dan hampir tabrakan sama orang di jalan. Oh iya, jadi untuk Dayat masih ingat nggak kesepakatan sekolah yang sudah kita buat bersama? Siap, masih ingat dok. Jam 7.645 sudah harus ada di sekolah. Nah, itu masih ingat ya. Kalau soal kesepakatan kelas mengenai kasus ini bagaimana? Untuk kesepakatan kelas pastinya harus lebih sabar dan sering menghargai. Ya, iya, kedisiplinan waktu dan saling menghormati ini menurut Dayat keyakinannya terhadap masa depan ada nggak hubungannya kedua nilai ini? Siap, pastinya sangat penting dok. Untuk saya apalagi bercita-cita sebagai anggota TNI, pastinya sangat penting untuk kedisiplinan waktu dan kedisiplinan saling menghormati. Ya, jadi untuk kedepannya kira-kira Dayat sudah punya solusi nggak untuk permasalahannya ini? Siap, sudah punya dok. Seperti apa solusinya? Solusinya untuk tidak begadang, pasang alarm dan menyiapkan semuanya di malam hari sebelum berangkat sekolah. Nah, terhadap teman-temanmu bagaimana? Untuk teman-teman pastinya lebih sering menghargai dan menghormati dan tidak saling ejek-ejek. Nah, yang tadi sudah diejek, bagaimana solusinya yang tadi sudah diejek? Pastinya saya akan meminta maaf dan itu sudah meminta maaf. Oh iya, nah, Ibu harap keyakinan yang Dayat pegang ini bisa Dayat langsung terapkan sebentar ya teman-teman. Jadi kalau nanti ke depannya Dayat di kelas ada teman-teman yang saling mengejek, Dayat bisa menjadi tutor sebaya. Artinya Dayat yang mengingatkan untuk teman-teman untuk tidak saling mengejek ya, saling meminta maaf jika memang kelepasan mengejek teman yang lain. Nah, Ibu harap Dayat langsung terapkan apa yang Dayat solusikan hari ini. Ya. Siap. Nah, sekarang Dayat bisa kembali ke kelas. Mudah-mudahan kedepannya tidak mengulang kesalahan yang sama. Siap. Ya. Oke, hati-hati ya ya. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika Ibu menerapkan teknik segitiga restitusi sewaktu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas? Menurut saya dok, itu bagus buat saya, atau mungkin juga bagus juga buat separuh teman-teman saya, tapi tidak semua teman-teman pasti menerima pakai metode itu dok. Ya, menurutmu? Siap, menurut saya kurang dok. Apa kalau tidak pakai segitiga Restitusi. pastinya mungkin pasti akan diulang lagi dok. Itu kelakuan seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi dibandingkan sama metode-metode sebelumnya, kan ini kita memakai metode di mana menyelesaikan masalah harus ada motivasi dari dalam dirimu sendiri. Nah, kira-kira menurut Tifa lebih bagus demikian ataukah seperti apa? Siap, lebih bagus yang ini dok, restitusi segitiga, karena tidak semua orang bisa menerima bentakan fisik. Kalau misalnya untuk kayak bicara baik-baik itu dok, mungkin lebih bisa diterima dan tidak masuk ke hati kalau dibentak-bentak. Oke, nah ya menurutmu ya kira-kira lebih suka ada aturan atau ada kesepakatan bersama? Lebih suka ada kesepakatan. Apa sih bedanya antara aturan sama kesepakatan bersama?
Untuk aturan itu aturan sepihak seperti Kalau aturan itu untuk sepihak. ya, untuk sepihak. Hanya untuk Kalau sepihak kesepakatan Kalau kesepakatan antara kedua pihak. kedua belah pihak. kedua belah pihak. Artinya keduanya bersepakat ya. Siap. Jadi pertanggungjawaban harus ada dari Diri kita. Diri diri sendiri. masing-masing ya, seperti Ya. itu. Nah, kalian kan lebih memilih kesepakatan bersama. Siap. Nah, metode itulah yang dimasukkan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu membangun motivasimu dari dalam dirimu sendiri untuk menemukan solusi terhadap masalahmu. Siap. Jadi di sini dibangun kesadarannya siswa untuk solusi untuk masalah saya itu seperti apa. Begitu, ya. Siap. Nah, sudah ada beberapa kesepakatan kelas ya di kelasmu? Siap, Siap, sudah. Sudah ada, sudah diterapkan Tifa? Siap sudah. Ada perbedaannya enggak sebelum diterapkan dan sesudah diterapkan? Siap pada. Ada. Contohnya kesepakatan kelasmu apa? Contohnya kesepakatan kelas untuk itu dok. Yang kalau bolos dia kena sanksi. Sanksinya apa yang kalian sepakati? Sanksinya berupa uang dok. Berapa? Sanksinya 50.000. Oh. Karena kalau tidak ada, kalau misalnya kayak cuman push up, kayak keren Uh-uh. itu kayak pasti dibilang cuman push up gitu. Terus juga kalau misalnya nominalnya sedikit dok pasti dia bisa bayar. Cuma sedikit. Oke. Jadi ada perubahan enggak setelah dibikin kesepakatan bersama seperti itu? Siap ada dok. Teman-teman jadi tidak pernah bolos. Wow, bagus ya. Siap. Nah, mudah-mudahan kesepakatan kelas bisa nanti kita terapkan juga di kesepakatan sekolah.